Ya kan? Makanya saya bilang ya, itu saya duga waktu ke Israel itu dia minta dukungan, ya. Saya bilang, makanya kan dia begitu tenang kan mereka kan. Saya bilang ini jangan-jangan ke sana itu bukan sekedar diplomasi, terus dia udah gitu dia panggil tuh 20 orang Palestina kan di beasiswaan. Wah, hebat. Ini orang wise ya, bijaksana sekali ya. Dia datang ke Israel, tapi Palestina, orang Palestina diajak kemari, di sekolahin, kasih beasiswa ya. Jadi menurut saya ini wise sekali dia. Dia tidak akan mendukung Israel, tidak akan, tapi akan memberikan solusi bagi dua two state solution ini. Jadi itulah tadi yang di mana tadi Pak Tobing yang nomor kan ada 5 tuh tadi, melindungi, mengayomi, nah, dan ikut mendamaikan, ikut berperan dalam perdamaian dunia. Jangan dibalik sekarang mah Indonesia kita mau mendamaikan dunia pada masih kere semua kalian kan on kalian ini ya 5 tugas ikut melaksanakan ketertiban dunia kalian umatnya masih kere sok-sokan mau bela-bela Israel sok-sokan ngutukin Israel sok-sokan belain Palestina ngutukin Israel kalian sendiri masih kere dibatukin kalian pusing nanti. Nah, dibalik itu nomor 5, kalau kamu rakyatnya sudah sejahtera, sudah dilindungi, sudah rasa aman, kalau sudah tumpah darah sudah dilindungi, kalau memajukan kesejahteraan umumnya sudah, tadi ya, kasih makan. Programnya Prabowo itu jangan-jangan Pak Tobing semua yang kasih itu dari sini tuh, kasih makan, coba bayangin. Dulu kita punya implementasi dari Pancasila. Kalau saya tidak salah itu namanya 36 butir-butir mutiara ya. Saya bahkan itu tidak ada lagi sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi, Jenderal? Apakah kejadiannya sama bahwa kepala burung sudah menghadap bukan ke kanan lagi atau ke kiri lagi seperti yang Jenderal pernah jelaskan? Atau ada apa ya, Jenderal? Saya tidak mengerti, padahal menurut saya 36 butir-butir mutiara itu sangat bagus sekali. Iya, jadi begini, saya juga ikutin semua, bahkan sudah sampai 45 itu, bukan 36 aja. Di buku saya itu udah saya tulis semua kok, tapi itu indoktrinasi, bukan diimplementasikan. Bagaimana mengimplementasikan itu? Enggak. Nanti kita apa ya? Kita bagaimana mengimplementasikan Pancasila itu di dalam program pembangunan, di dalam tadi dengan melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu nanti akan kita tunjukkan implementasinya, tapi teorinya ini dikuasai dulu. Dikuasai dulu. Itu kenapa tidak diimplementasikan? Ya. Kenapa tidak diimplementasikan? Karena memang dulu waktu Pak Harto naik jadi presiden, dia akan berjanji ya bahwa pemerintahan itu akan melaksanakan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Nah, bagaimana dia mengajarkan Pancasila itu secara murni? Ya dibuatlah P4. Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Coba lihat artinya. Jadi kita menghayati aja belum. Bagaimana mau mengamalkannya? Seperti itu. Sekarang selama reformasi tidak pernah dibicarakan. Ya BP7 juga dulu dibuarkan. Ya, kenapa Sarwedi ditunjuk jadi kepala BP7? Ya udah almarhum beliau. Dia melihat prakteknya kok nggak sesuai yang diajarkan. Dia minta berhenti. Yang sekarang juga BPIP. Yudi Latif mengundurkan diri. Bayangkan. Nah, padahal gaji orang BP itu berapa? Ya kalian tanya aja, si Mahfud MD pun juga BPIP. Bukankah si Mahfud MD juga BPIP? Mani Suseno, kemudian Pak Iwangi, ya Wisnu, siapa lagi? Bu Mega, Pak Tri, ya Mani Suseno. Udah itu sih ada lagi Romo satu lagi itu Romo siapa namanya itu? Aduh, yang dari Katolik itu. Kan ada Romo. Iya, mulutnya juga sering berkuar-kuar juga. Orang Jerman. Magnum. Ya,
Tapi ada orang Indonesia. Alah, Pak Paul bilang banci itu katanya. Profesor dia sekarang. Ya. Siapa itu? Jadi implementasinya nggak ada. Yang Maka mana Pak Tupi, yang lawyer? bukan ada Romo, BPIP. Yang di BPP. BPIP, Pak. Kan Oh, ada si Itu ini Beni. Beni, Romo Beni. Ah, Itu pendukung-pendukung Beni. Ganjar itu. Romo. Beni. Wah, itu mah ya, mana jelas bagaimana? itu. Khilafah itu, Harusnya khilafah. harusnya orang BPP itu netral. Khilafah juga itu Ya walaupun juga. nggak ada perintah netral. Enggak. Itu loh. Udahlah, udah kacau balau semuanya. Itu ya, Bu Jamilah. Saya tahu persis, saya mengikuti P4 itu mulai dari Taruna. Kebetulan waktu Sarcap ada P4. Begitu Kapten ada P4. Begitu Mayor ada P4. Letkol P4, Kolonel P4. Bosan saya dengarnya itu aja. Tapi saya waktu itu gimana mau berkomentar? Ya. Saya dulu bilang waktu saya begitu saya dilantik dari Akabri, kan ada kursus. Kursus dulu. Saya bilang ini diajarkan Pancasila sama gurunya. Saya bilang, wah, saya terima dari Profesor Dr. Nogoro nggak begini. Wah, dimarahin saya. Ya kan, ngapain saya baru terima kemarin pelajaran Pancasila di Akabri, saya bilang. Wah, dia bilang apa alasannya? Ini harus diulang-ulang. Ya udahlah, supaya lengket katanya. Tapi yang diajarkan, masa kalah profesor sama seorang kapten? Kan gitulah. Tapi udahlah, karena saya junior dulu suka sekali membantah yang nggak benar. Ini Pak, pelajaran Bapak ini Pancasila, saya sudah terima dulu di sana. Pasal yang ngajar profesor, saya bilang. Oh, di sini yang ngajar kapten. Wah, dipanggil saya. Ini contoh lah ya, dari 62 aja udah mulai berkomentar aja saya. Tapi sekarang kita tunjukkan, kita boleh mengkritik, tapi solusinya apa? Jangan kayak Rocky Gerung, saya bisa mengkritik, solusinya cari sendiri. Wah, hebat. Ya kan? Udahlah, apalagi? Ya saya kira itu aja yang bisa saya jawab, Bu Jamilah. Terima kasih, Jenderal. Iya, Bu Jamilah ini pahlawan Aljazair ya. Iyalah, Jamilah itu kan pejuang wanita dari Aljazair. Jamila gadis ayu. Oh. Jamila gadis ayu ya Jamila. Oke, lanjut. Bini Ahmad Dhani. Udah stop, Ben. Ada nih tambahan. Ya silakan Moderator. Pak. Ya, udah boleh masuk. Moderator. Jadi gini, moderator, maaf ya Pak Ben Alexander. Aku tambahkan ada beberapa poin. Pertama, Adi Van Java. Kenapa aku katakan? Itu tema kutu Andi 02 lah, siapa lagi? Artinya udah pasti tahu. Dua, Pak Ben, tentang HKTI, apa namanya, tentang HKTI Jenderal, itu sekarang si Oso HKTI, dulu memang dia itu, ada di Hercules dia pakai, kan? Makanya si Hasim marah sama Prabowo, kalau kau pakai lagi Hercules, aku nggak mau modalin waktu 2016. Waktu itu masih ketua HKTI dia, habis itu diganti sama Oso. Kemudian tadi Jenderal katakan negarawan, ada lagi premanwan, rupawan, olahragawan, itu mungkin tidak lupa, itu perlu ditambahkan dari catatan kecil, catatan kasih. Lanjut di si Dami tentang pertanyaan anjing-anjing. Oke, thank you Pak Ferdinand. Pak Opo nih. Ya udahlah, Opo, silakan kalau. masalah pertanian nanti kita bahas sendirilah. Pak Opo, silakan Bapak. Baik, selamat malam Jenderal. Malam, Kedengaran suara saya aman? kedengaran. Bagus Oke. Pak.
Nah, jadi sebelum saya mengajukan pertanyaan, hari ini saya senang sekali yang saya dukung menang nomor 2. Cuma sayangnya saya nggak bisa milih tadi karena memang KTP saya KTP daerah. Terus kemarin juga saya baru tanya persyaratannya, ternyata harus ada surat pindah pemilihan dari desa ke ini. Nah, nggak sempat lagi. Jadi ya akhirnya saya nggak bisa milih. Tapi walaupun nggak bisa milih, tapi tetap Prabowo yang menang. Yang sebagai pertanyaan saya Pak Jenderal, nanti di pemerintahan Prabowo ini, apakah Prabowo ini nanti mampu untuk menekan kelompok-kelompok radikal itu, terlebih khusus jika gereja-gereja dipersekusi saat ibadah? Apakah nanti Prabowo ini bisa tegas untuk melarang orang-orang tersebut dan melakukan tindakan hukum sehingga tidak semena-mena mereka melakukan persekusi seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Orang sedang ibadah terus dipersekusi, terus aparat-aparatnya diam aja, mereka gulung tangan mereka di dada kayak kura-kura kedinginan, seolah-olah tidak berdaya untuk menghalau orang-orang yang mempersekusi itu. Padahal mereka jelas-jelas melanggar konstitusi, melanggar hak asasi manusia. Nah, jika nanti misalnya Pak Prabowo misalnya lalai pun Pak Jenderal, bisa Pak Jenderal kan punya akses langsung ke Prabowo. Kalau misalnya ada persekusi seperti itu, bisa Prabowo bisikin ke Pak Jenderal bisikin ke Prabowo supaya ditindak tegas. Nah, itu pertanyaannya tadi, apakah Pak Prabowo nanti mampu menekan kelompok-kelompok radikal? Sekian Pak Jenderal. Kalau Ya, sebelum jawab Pak Topik, sebentar Pak Topik, ini ada saweran C Kapten bagus nih. Takbir 1 dan 3 KO, kutukan berbalik, kena azab Allah. Aduh, silakan Pak Topik. Luar biasa ya. jadi kalau pertanyaan tadi apakah cari alasannya, ya, mengapa kalau dia akan bertindak tegas, mengapa kalau dia tidak akan bertindak tegas. Tapi tadi saya nggak dengar tadi pidatonya ya, tapi tadi kan Pak Paul buka di sini. Apa dibilangnya Pak Paul? Ya kan, presiden semua Melindungi dan mengayomi semua lapisan masyarakat, golongan, ras, agama, etnik, bahkan status sosial. Dan kemudian begini, Luar biasa ya. nah, dia tidak didukung sama FPI, sama HTI, enggak. Karena karena Prabowo dianggap pengkhianat. Itulah kelirunya dulu waktu pemilihan pada saat dia mencalonkan dulu. Karena orang itu mengutuk-ngutuk Israel, dikutuk. Betul. Haleluya, luar biasa. Kita teriak di sini. Jadi begini kan Pak Paul, kita teriak-teriak yang mengutuk Israel bukan waktu sekarang baru 20. Sudah buka aja di YouTube kita. Ya kan? Makanya saya bilang ya, itu saya duga waktu ke Israel itu dia minta dukungan. Ya, saya bilang, makanya kan dia begitu tenang kan mereka kan. Saya bilang ini jangan-jangan kesana itu bukan sekedar diplomasi. Terus dia udah gitu dia panggil tuh 20 orang Palestina kan di beasiswaan. Wah, ini orang wise ya, bijaksana sekali ya. Dia datang ke Israel, tapi Palestina, orang Palestina diajak kemari, di sekolahin, kasih beasiswa ya. Jadi menurut saya ini wise sekali dia. Dia tidak akan mendukung Israel, tapi akan memberikan solusi bagi two-state solution ini. Jadi itulah tadi yang di mana tadi Pak Toping, yang nomor kan ada 5 tuh tadi, melindungi, mengayomi, dan ikut mendamaikan, ikut berperan dalam perdamaian dunia. Jangan dibalik sekarang mah Indonesia kita mau mendamaikan dunia pada masih kere semua kalian, kan on kalian ini.
Ya 5 tugas ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalian umatnya masih kere, sok-sokan mau bela-bela Israel, sok-sokan ngutukin Israel, sok-sokan belain Palestina, ngutukin Israel. Kalian sendiri masih kere, dibatukin, kalian pusing nanti. Nah, dibalik itu nomor 5, kalau kamu rakyatnya sudah sejahtera, sudah dilindungi, sudah rasa aman, kalau sudah tumpah darah sudah dilindungi, kalau memajukan kesejahteraan umumnya sudah, tadi ya, kasih makan. Programnya Prabowo itu jangan-jangan Pak Tobing semua yang kasih itu dari sini tuh, kasih makan, coba bayangin. Ya kan kita punya LPH Gios, ya kan, saya ajari Anda Pancasila, coba kan, nah, bukan saya, sorry ya Pak Tobing ya. Nah, mencerdaskan, coba, kita lagi bikin sekolah loh, kita lagi bilang, kenapa saya bilang kenapa tolol? Karena nggak sekolah. Tugas, nah baru, yuk, two state solution itu baru ketertiban dunia. Bela-bela Hamas, tambah ruwet kalian. Ini bagus ini. Ini kuncinya ini, saudara ya. Ini kuncinya ini tugas presiden. Kalau ini meleset, habis kalian. Ini penting yang slide nomor 17 ini, saudara ya. Nah, itu ya, saudara ya. Nah, ini antriannya banyak, Ben. Lanjut Ben, sorry saya nyelak ya, sorry Jadi, Pak Toping, saya terlalu ya, semangat nggak apa-apa. tadi dengar. Nggak apa-apa, kesalahan kita di universitas, di lembaga-lembaga pendidikan ini dijadikan tujuan, bukan tugas. Saya udah protes itu. Ini bukan tujuan, Bu. Tujuan kita melindungi, bukan. Saya sampai, apa bedanya tujuan sama tugas? Kalau tujuan bisa dicapai dan tidak bisa dicapai. Kalau tugas, sukses atau gagal. Kita korban atau memenang kalau bicara tugas. Ya. Kalau tujuan itu bahasanya bukan begini, bukan kata kerja, melindungi, memajukan, mencerdaskan, melaksanakan. Itu kata kerja ini. Jadi tugas. Kalau tujuan itu ya inilah. Nah, kata keadaan, aktif. ya, keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia serta utuhnya jati diri bangsa Indonesia yang Pancasilais sesuai dengan amanat pembukaan konstitusi. Ada kata kerja di sini? Nggak ada. Makanya permainan kalimat itu penting sekali. Saya pernah debat sama orang LIPI itu. Siapa itu namanya, ibu siapa? Siti Jora itu. Bu, inilah kesalahannya karena ibu mengajarkan itu tujuan. Kalau saya tidak, itu tugas. Coba buktikan. Ya kan, itu kata kerja semua, bukan apa? Bukan kata keadaan. Nah, makanya bahasa Indonesia kita masih pabaliut juga. Mana tadi ya? Nah, ini kan semua jelas. Makanya saya tambahkan di sini. Kalau di pembukaan Undang Dasar cuman ini aja, membentuk pemerintahan yang melindungi. Itu kata kerja, tapi saya jabarkan ini menjadi tugas karena inilah perintah konstitusi. Inilah utang kita mengisi kemerdekaan. Nah, udahlah, ini nanti kita jabarkan lah. Silakan tanya. Pak Paul udah nangkap. Jadi Pak Paul saya lihat sudah mulai berdiakonia, berkoinonia, itu kan mencerdaskan. Walaupun kita tidak dibayar. Ini kan yayasan Pak Toping ini. Ini saya beritahu Pak Toping, pembinanya kan Pak Toping ini. Iyalah. Pak Paul, tadi aku ngonsep ini ya, jam 7:15 baru selesai. Bukan udah jadi, enggak. Merangkai ini kan meramu juga, merenung juga. Satu hari saya dari pagi duduk di depan komputer sampai jam 12 ini, coba bayangkan. Saya berkorban nggak? Mengabdi nggak? Saya nggak bisa bilang perkembangan, mata saya ini sekarang sudah kabur. Korban itu. Nah, itulah pengorbanan. Apa nggak saya korbankan gini? Bayar listrik, bayar wifi. Cobalah. Ya kan? Belum lagi tadi anak yang mengetikkan. Saya kasih makan. Amin. Tadi pagi dia kasih makan. Tadi pagi kami makan apa ya? Makan mie. Malam saya beri makan siang, saya berikan juga lagi makan. Makan padang. Malam tadi dia pulang karena jam 7. Saya nggak. Terus sabar Pak Tobing. Tolong tim editor
editornya suruh sabar, karena saya kan belum selesai lobby ke, kan bukan duit saya, ini kan duitnya masyarakat yang yang dipercayakan melalui pengurus. Jadi saya harus pelan-pelan karena ini kita tidak sesuai dengan SOP. Jadi saya harus berikan alasannya, ininya apa, dasarnya apa, kita mau keluarkan uang. Saudara, kita dari dana yang dibutuhkan sekitar 50 juta, saudara ya. Dana yang dibutuhkan sekitar 50 juta, belum untuk cetak ya, tapi untuk biaya editing, karena tebel banget bukunya. Berapa halaman tuh Pak Tobing? Oh, aku belum tahu. Tebel ya Pak Tobing, 400 halaman lagi. Ini menjabarkan ini saja. Itu Aduh. kita baru 3 juta ya, kita baru terkumpul 3 juta saudara ya. Kita kurang lebih masih butuh 50 juta untuk proses editing. Udah jadi tapi editing, ketik lagi diulang semua ya, sama ngerapin semuanya. Nanti cetaknya disesuaikan dengan dana yang masuk. Tetapi untuk modal awal itu kita butuh antara 30 sampai 50 juta ya. Karena ini buku tebal sekali ya, sama seperti buku yang pertama. Dan memang karena sebetulnya dulu kita sudah punya uang ya di 27 juta untuk cetak buku ya. Tetapi ya udah, kita udah bodo amat dah, kita lupakan. Susah ya, kita juga baru dimintain laporan keuangan aja cakekeran, apalagi kalau kita minta duitnya ya kan. Udah saudara, udah kita ada yang tergerak untuk dan bersyukur ya, ini Prabowo yang menang ya, sesuai dengan harapan doa kita ya. Maka support buku Pancasila 2 masuk ke Yayasan Damaris Pancasila, kodenya 55 saudara ya, baru terkumpul 3 juta rupiah ya saudara ya, karena memang kita kurang gencar juga. Saya juga masih rada-rada ini ya, kemarin masih rada-rada sungkan juga karena 27 juta uang buku kita yang pertama itu ya sampai sekarang juga nggak jelas ya. Kita juga nggak akan minta lah, diminta juga percuma, kita sudah tanya mengenai semuanya tapi nggak dijawab ya. Jadi sudah biarkan saja saudara, kita ikhlaskan saja, toh mereka juga berjuang untuk Pancasila saudara ya. Mereka juga berjuang untuk Pancasila. Saya rasa mereka juga bukan orang-orang yang nggak benar lah ya saudara ya. Cuman saudara, saya selalu ingatkan, di tempat kami laporan keuangan jelas, terbuka. Ya, Anda bisa akses kapanpun, itu sudah kita taruh di website damaris.org.id ya, ada websitenya. Jadi laporan keuangan kami jelas, kita audit dengan akunting publik setiap tahun, ada auditnya saudara ya. Ini kita lagi audit lagi sekarang. Nah, untuk buku Pak Tobing yang kedua ini kita mau launching tanggal 20 Mei ya, nanti kita libatkan semua orang ya, sebisa siapapun yang mau boleh ya, tanggal 20 Mei. Saya berharap teman-teman di perkumpulan LPH Hagios bisa turut serta aktif ya, bersama dengan Pak Tobing mendukung. Nanti seperti dulu ya, kita dulu bikin galarua pertama Pak Tobing dengan Pak Puteh saudara ya, Pak Tobing, Pak Puteh, Bu Mantu ya, Pak SK, itulah galarua pertama ya itu saudara ya. Sebelum ada Pak Santi Amar segala ya, belum ada Santi Amar, belum ada Bu Linda, belum ada Liso ya, itu galarua pertama kita bikin. Nah saudara, sekarang kita bikin buku Pancasila yang kedua, mohon bantuan, ayo saudara ya, sama-sama ya. Buku yang pertama cukup sukses, kita sudah seminar kemana-mana ya, dan nanti Pak Tobing akan kita kirim lagi ya dengan tim. Makanya saya LPH Hagios ini kita akan bikin pelatihan seminar-seminar Pancasila. Saya akan bikin kopdar LPH Hagios, komunitas Hagios, kopdar, nanti kita ada pelajaran Pancasila. Ya tentu saja biasa Pak Tobing nanti ngajar sambil gebrak-gebrak ya saudara ya. Jangan sakit hati digebrak-gebrak, kamu digebrak-gebrak sakit hati, kamu bukan manusia Pancasila saudara. Masa baru gitu aja kamu sudah sakit hati digebrak-gebrak. Ya, ini kan negara sedang dalam gawat darurat. Jadi kalau digebrak-gebrak kamu dengarkan saja ya. Jangan gebrak-gebraknya jangan didengerin ya. Kalau nggak gebrak-gebrak kan kalian juga pada ngantuk. Makanya waktu digebrak Pak Tobing jangan sakit hati, jangan cemen ya. Ini saja anggap positif ya. Nanti juga kita juga akan ada kopdar Damaris ya, kopdar untuk para diaken Damaris juga ya. Sekalian kita mengundang semua perkumpulan LPH Hagios. Ya, ada badan hukumnya, kita jangan khawatir saudara, kita sah legal. Ya, nomor rekeningnya memang kita belum urus ya, tapi sudah ya. Dirjen AHU segala macam udah lolos semua. Dan akta segala macam kita sudah lolos. Oke. Kita lanjut, jangan lupa support buku Pancasila kedua, BCA 4500660088, Yayasan Damaris Pancasila,
Indonesia, kodenya 55. Tidak ada 1 rupiah pun buat saya, saudara ya. Low Ya, ini battery. orang-orang jahat Please pada ngomong charge. tidak 1 rupiah pun. Sudah terbukti ya, saya tidak pernah sentuh uang yayasan 1 rupiah pun. Ya, dan tidak pernah ditransferkan ke saya. Ya, amit-amit jabang bayi, haram jadah, nggak boleh. Bahkan saya ikut nyumbang ya 30% saweran Anda di YouTube saya, ya, monetasi YouTube saya, 30% saya kembalikan ke yayasan-yayasan ini, saudara ya. Kali ini saya akan masukkan ya sebagian untuk buku ya. Jadi kan saya kan harus transfer 5,5 juta bulan ini. Maka 2,5 juta akan saya berikan untuk buku ya, yang 2,5 juta ya. Ayo dong saudara, saya Nabi ke-26 sudah memberi teladan kepada Anda. Anda harusnya lebih banyak lagi ya. Lanjut Pak Tobing, sikat. Oh lala bebe, cus.